Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswa sekalian. Hari ini kita membahas materi yang pertama, khususnya di kelas 12, yaitu tentang akuntansi. Di bab pertama, akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, yang akan dibahas berikutnya, bagaimanakah sejarah akuntansi, konsep akuntansi, pengertian akuntansi, tujuan dan manfaat akuntansi, dan pemakai informasi akuntansi. Baiklah, kita bahas dulu bagaimana sejarah perkembangan akuntansi secara singkat. Sejarah akuntansi. Akuntansi sebetulnya sudah ada sejak manusia mengenal namanya hitungan uang dan menggunakan pencatatan. Namun menurut catatan yang ada, akuntansi berawal sekitar 3600 sebelum Masehi. Akan tetapi, tonggak perkembangan dari ilmu akuntansi itu muncul setelah diterbitkannya buku oleh Lucas Pacioli pada tahun 1490 yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita, yang membahas tentang cara-cara pembukuan dan pencatatan. Nah, di dalam buku itu ada bab yang membahas tentang cara-cara pembukuan. Makanya Lucas Pacioli dianggap sebagai pencetus atau bahkan disebut sebagai bapak akuntansi. Dan inilah yang mendasari berkembangnya ilmu akuntansi sampai sekarang. Selanjutnya, B. Konsep akuntansi. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung akuntansi digunakan oleh banyak ibu rumah tangga. Biasanya, para ibu rumah tangga akan membuat rincian atau catatan khusus yang memuat tentang pendapatan dan pengeluaran, baik itu harian, mingguan, atau bulanan. Contoh lain, di kalangan pelajar, kalian sebagai pelajar, misalnya memiliki uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Kemudian kalian membelanjakan untuk keperluan sekolah atau keperluan membeli makanan, minuman, serta keperluan lain. Nah, biasanya orang tua menanyakan kepada kalian berapa jumlah pengeluaran, apakah uang yang diberikan oleh orang tua masih ada tersisa atau tidak, atau apakah ada yang disisihkan untuk tabungan. Nah, ini secara tidak langsung sudah ada penerapan konsep akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association, yaitu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Ya, ini pengertian
salah satu pengertian dari akuntansi. Selanjutnya, apa tujuan dan manfaat dari akuntansi? Akuntansi bertujuan memberikan informasi mengenai data dan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan atau lembaga. Selanjutnya, manfaat akuntansi. A. Membuat perencanaan dan pengawasan secara efektif. B. Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi manajemen maupun pihak eksternal. C. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur, pemerintah, dan sebagainya. Tiga, pemakai informasi akuntansi. Siapa sajakah yang memakai informasi akuntansi? Ada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam menggunakan informasi akuntansi. Di antaranya 1. Pemilik perusahaan, 2. Manajer, 3. Karyawan, 4. Investor, 5. Kreditur, 6. Pemerintah, 7. Pemasok, 8. Lingkungan masyarakat. Inilah yang termasuk dalam kelompok pemakai informasi akuntansi. Baiklah, kita akan lihat seperti apa. Kita akan bahas. Berikut kita akan bahas satu persatu pemakai informasi akuntansi. 1. Pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan kenapa membutuhkan informasi akuntansi? Yaitu untuk mengetahui perkembangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu, untuk menentukan keputusan yang akan diambil selanjutnya. Yaitulah pentingnya pemilik perusahaan tahu informasi akuntansi. Berikutnya, 2. Manajer. Manajer dalam hal ini juga memerlukan informasi akuntansi sebagai pengelola perusahaan untuk perencanaan dan pengoperasian perusahaan. Jadi seorang manajer sangat perlu juga tahu informasi akuntansi. Yang ketiga, karyawan. Kenapa karyawan membutuhkan informasi akuntansi? Sebagai pertimbangan untuk kenaikan gaji atau upah, perolehan tunjangan, serta memantau kondisi perusahaan. Ya, karyawan di sini melalui organisasi buruhnya membutuhkan informasi tersebut karena untuk tahu bagaimana kelangsungan tempat dia bekerja. Kemudian yang keempat, investor. Investor merupakan penanam modal yang mengharapkan keuntungan dengan meminimalisir risiko yang akan timbul melalui analisis sistem informasi akuntansi. Ya, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan dan mengambil keputusan terhadap investasinya. Maksudnya, apakah investor di sini melanjutkan investasinya atau tidak dengan mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. Kemudian yang kelima, kreditur.
membutuhkan data akuntansi karena kreditur berkepentingan untuk memberikan kredit kepada calon nasabahnya. 6. Pemerintah. Pemerintah juga salah satu pengguna informasi akuntansi yang sangat penting berkaitan dengan kebijakan perpajakan yang akan diterapkan pada perusahaan, juga untuk menetapkan kebijakan tenaga kerja. 7. Pemasok, yaitu pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, khususnya keberlangsungan perusahaan. Pemasok memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui ekspektasi kelancaran pembayaran. 8. Lingkungan masyarakat. Perusahaan selalu berdampingan dengan lingkungan masyarakat. Informasi akuntansi dibutuhkan masyarakat sebagai penilaian atas kontribusi perusahaan tersebut terhadap lingkungan. Misalnya, menyediakan lapangan kerja, tanggung jawab sosial pada alam, serta kontribusinya dalam skala nasional. Nah, siswa-siswa sekalian, inilah pembahasan untuk hari ini. Semoga dapat disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.